في القول والعمل كاملا ونسألك اللهم علما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة وعافية وصلاة ذات خشوع آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hari ini 18 Safar 1443 kita lanjutkan pengajian kitab Al-Jami' As-Shaghir karya Al-Imam As-Suyuti rahimahullahu ta'ala. Kita sudah sampai pada hadis 1301. Faqala al-muallif rahimahullahu ta'ala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu ayyamid dunya, paling utamanya hari-hari di dunia adalah ayyamul ashri, hari-hari 10. Hadis riwayat Bazzar, derajatnya hasan. Maksud hari-hari 10 ini adalah 10 awal Dzul Hijjah, mulai tanggal 1 sampai tanggal 10 Dzul Hijjah. Itu adalah hari paling utama. Maksudnya paling utama gimana? Pahala-pahala pada hari tersebut lebih besar daripada hari-hari yang lain. Saking utamanya 10 hari ini, Allah bersumpah dengannya di dalam Al-Quran. Allah mengatakan wal fajri walayalin ashrin, demi waktu fajar dan demi 10 malam, yaitu 10 awal Dzul Hijjah. Allah Subhanahu wa taala juga memilih 10 hari ini untuk pertemuan dengan Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Surat Al-A'raf ayat 142. Wa wa'adna Musa 30 lailah. Kami beri janji kepada Nabi Musa selama 3 malam. Wa atmamnaha bi ashrin, dan kami sempurnakan dengan 10 malam. Fatamma miqatu rabbih 40 lailah, maka totalnya menjadi 40 malam. Nah, 30 malam ini adalah bulan Dzulqa'dah. Tambahan 10 hari ini adalah 10 awal Dzul Hijjah menurut para ulama-ulama tafsir rahimahumullahu taala. Para ulama berselisih pendapat. Maka di sini saya kasih tanda garis bawah. Ini artinya di bawah ada penjelasan perselisihan pendapat para ulama. Mana lebih utama antara 10 awal Dzul Hijjah dengan 10 akhir Ramadan? Ada 3 pendapat. Pendapat pertama mengatakan 10 awal Dzul Hijjah lebih utama berdasarkan hadis ini. Pendapat kedua mengatakan 10 akhir Ramadan lebih utama karena Rasul sallallahu alaihi wasallam sungguh-sungguh ibadah pada 10 akhir Ramadan melebihi dari hari-hari yang lain. Pendapat yang ketiga ini paling bagus, pendapatnya Ibnul Qayyim, menggabungkan 2 pendapat tadi. Beliau mengatakan 10 awal Dzul Hijjah lebih utama dari sisi siangnya. Adapun 10 akhir Ramadan lebih utama dari sisi malamnya. Kenapa? Kata beliau, karena pada 10 akhir Ramadan ada Lailatul Qadar, di mana tidak ada pada 10 awal Dzul Hijjah. Sementara pada 10 awal Dzul Hijjah ada hari Arafah, di mana tidak ada pada 10 akhir Ramadan. Wallahu a'lam bissawab. Dan memang Ibnul Qayyim seringkali menggabung-gabungkan 2 pendapat yang berbeda di sini, kemudian beliau mengambil jalan tengahnya. Ini sesuatu yang sangat bagus ya, jamak antara 2 pendapat. Hadis berikutnya 1302, afdalu, paling utamanya suwaril Quran, surat-surat Al-Quran adalah surat Al-Baqarah. Wa afdalu ayat Quran, dan paling utamanya ayat Al-Quran adalah ayatul kursi, ayat kursi, yaitu ayat 255 dari surat Al-Baqarah. Hadis ini derajatnya dhaif. Adapun yang sahih, surat yang paling utama adalah Al-Fatihah. Afdalul Qur'ani alhamdulillahi rabbil alamin. Paling utamanya Al-Quran adalah alhamdulillahi rabbil alamin. Hadis riwayat Hakim, derajatnya sahih. Dan yang dimaksud paling utama di sini paling besar pahalanya. Sehingga kita membaca 7 ayat dari Al-Fatihah, pahalanya lebih besar daripada 7 ayat dari surat-surat yang lain. Adapun ayat kursi adalah ayat yang paling agung, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Ubay bin Ka'ab, wahai Abul Mungdhir. Abul Mungdhir itu Ubay bin Ka'ab. Surat apa atau ayat apa yang ada padamu, maksudnya yang kamu hafal, yang paling agung? Maka dijawab ayat kursi. Maka Rasulullah mendoakan dia.
Hadis 1303, afdalu ta'amid dunya, paling utamanya makanan di dunia wal akhirat, dan di akhirat adalah al-lahmu, daging. Tapi hadis ini derajatnya dhaif. Nah, kalau sahih payah kita beli daging setiap hari, nggak ada duitnya. Alhamdulillahnya dhaif. Maka lauk karak nggak apa-apa. Ada hidangan nggak nanti? Kalau ada nggak harus daging, nggak harus daging karena hadisnya dhaif. Kalau hadisnya sahih harus daging, nggak adab kalau nggak daging. Tapi hadisnya apa? Dhaif. Kenapa dikatakan sebagai makanan yang paling utama? Karena fadilahnya daging sangat banyak. Antara lain menguatkan badan, menambah kecerahan kulit, memperbanyak darah. Nah, makanya orang Indonesia ini kulitnya nggak putih-putih. Kenapa? Makanya sayur. Orang-orang Arab makanya daging putih-putih mereka. Tapi nggak apa-apa lah, ya, nggak penting putih kuning, yang penting takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian para ulama berselisih pendapat mana lebih utama, daging atau susu. Sebagian ulama berpendapat daging lebih utama berdasarkan hadis ini. Sebagian lain mengatakan susu lebih utama. Yang saya pilih pendapat kedua, susu lebih utama. Kenapa? Hadisnya sahih. Yujzi'u min at-ta'ami wasyarabi ghairul laban. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang itu minum susu, hendaklah dia mengucapkan, ya Allah, berkahilah untuk kami dalam susu ini dan tambahlah susu untuk kami. Kenapa? Fa innahu laisa syai'un yujzi' min at-ta'am wasyarab, tidak ada sesuatu pun yang mencukupi sebagai makanan plus minuman illa laban, kecuali susu. Hadis riwayat Abu Dawud sahih. Kalau daging itu hanya sebagai makanan, habis itu kalau kita nggak minum keselak kita, ya, seret. Tapi kalau susu sudah cukup sebagai makanan plus minuman. Karena itu kalau uang kita tidak cukup untuk beli selain air minum, nah, beli susu saja. Karena kalau nanti beli makan tidak dapat minum, nah, susah kita. 1304. Afdalu, paling utamanya, ibadati ummati, ibadah umatku adalah tilawatul Quran, membaca Al-Quran. Hadis ini derajatnya dhaif. Adapun yang sahih bahwa amalan yang terbaik manusia itu adalah salat kita. Hadisnya diriwayatkan oleh kitab Sunan. Wa'lamu, ketahuilah, anna, bahwasanya khaira a'malikum, amal terbaik kalian adalah salat. Hadis riwayat Ibnu Majah sahih. Dan di dalam salat kita membaca Quran. Dan membaca Quran di dalam salat lebih utama daripada membaca Quran di luar salat. Di luar salat kita membaca Quran satu huruf 10 pahala minimal. Nah, di dalam salat insya Allah lebih dari itu. 1305. Afdalu ibadati ummati, paling utamanya ibadah umatku, qiraatul Quran, membaca Al-Quran, nadharon, dengan melihat kepada mushaf Al-Quran. Hadis ini derajatnya dhaif. Dan para ulama berselisih pendapat mana lebih utama, baca Quran dengan melihat mushaf atau dengan hafalan. Pendapat yang paling bagus adalah bahwasannya apa yang dikatakan Imam Nawawi, yang paling utama itu yang paling tadabbur atau paling khusyuk. Sehingga seandainya kita membaca Quran dengan melihat ini lebih khusyuk, berarti lebih utama kita membaca. Tapi kalau kita dengan hafalan bisa lebih khusyuk, berarti membaca hafalan lebih utama. Tapi seandainya derajatnya sama, kita membaca dengan melihat ini khusyuknya 50%, dengan hafalan khusyuknya juga 50%. Nah, di sini lebih utama dengan membaca. Kenapa? Karena dengan membaca ibadah kita dua, ibadah mulutnya membaca dan ibadah matanya melihat kepada huruf-huruf Al-Quran. Karena itu Rasulullah berpesan kepada kita, falyaqra fil mushafi, hendaklah membaca mushaf Al-Quran, man sarrahu ayyuhibballah wa rasuluh, bagi siapapun yang ingin untuk bisa cinta kepada Allah dan Rasul, atau bisa dicintai oleh Allah dan Rasul. Ya, ini bisa dibaca dengan dua bacaan. Nah, maka usaha supaya kita cinta Allah dan supaya dicintai Allah itu yaqra fil mushaf, membaca mushaf Quran.
Karena itu sering kali saya ulang-ulang, tidak bosan-bosan saya katakan, bukalah mushaf Quran setiap hari. Kalau bisa 1 juz setiap hari. Kalau tidak bisa ya tidak dipaksa. Umar bin Abdul Aziz setiap hari membuka mushaf Quran. Wa kana la yukthir, tetapi beliau tidak membaca banyak-banyak. Yang penting adalah khusyuk, sehingga beliau membaca ya sudah cukup, tutup. Itu kebiasaan Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Jadi membaca Qurannya nggak banyak beliau, tapi setiap hari rutin dibuka mushafnya. Nah, ini pesan dari Nabi SAW, penting untuk kita. 1306, afdalu, paling utamanya kasbir rajul, usaha seseorang itu adalah waladuhu, anaknya sendiri. Wa kullu, dan setiap bai'in, jual beli, mabrurin, yang baik, maksudnya yang tidak ada keharaman padanya. Hadis ini derajatnya dhaif. Maksud hadis ini adalah hasil usaha bermacam-macam. Nah, yang paling bagus apa? Yang paling bagus adalah kita makan dari hasil jual beli, tapi jual beli yang baik, atau dari hasilnya anak kita. Anak kita punya duit, nah kita datang ke rumah dia ngambil duitnya. Nah, tapi perlu diketahui bahwa bapak atau ibu boleh ngambil duitnya anak dengan syarat la dharara wala dirara. Tidak boleh memadoroti terhadap anak tadi dan tidak boleh saling memadoroti. Sehingga tidak mentang-mentang bapak diizinkan ngambil duit anaknya asal comot, asal ambil. Ini bukan bapak yang bagus kayak begini. Ada hadisnya kan, anta wa maluka li abika, kamu dan hartamu milik bapakmu. Saya jujur ya, hadis ini diperselisihkan oleh para ulama. Menurut Syekh Albani derajatnya sahih. Menurut guru kami Syekh Mustafa Al-Adawi, hadis ini tidak sahih. Dan termasuk yang tidak mensahihkan kata beliau adalah Imam Syafi'i. Kenapa? Karena bertentangan dengan hadis-hadis lain yang sangat banyak, di mana seseorang itu tidak boleh mengambil harta orang lain tanpa izin darinya. Meskipun itu kepada anaknya, itu kan harta milik anaknya, bukan milik bapaknya. Nah, ini kalau dibiarkan bisa zalim. Nah, tapi kalau saya mengikuti pendapat yang mengatakan hadis ini sahih, tetap saja saya katakan bahwa ini bisa diterapkan oleh bapak, tapi jangan sampai memadoroti. Dan seorang bapak yang baik tidak akan ngambil harta anaknya kecuali kalau perlu saja. Dia perlu, anaknya punya, diambil tidak madorot, silahkan ambil, karena ada hadisnya seperti ini. Tapi kalau nggak perlu, ngapain ngambil harta anak? Nggak perlu ngambil harta orang lain. Sebagaimana kita tidak suka harta kita diambil orang, jangan ngambil harta orang lain meskipun anak kita sendiri. 1307, afdalu, paling utamanya nisa'il jannah, wanita-wanita ahli jannah. Di situ ada ahlinya atau tidak ada? Ada ya, berarti ini kurang, karena di kitabnya yang tercetak ada. Afdalu nisa'i ahlil jannah, paling utamanya wanita-wanita penghuni jannah adalah 4. 1. Khadijah binti Khuwailid. Siapa ini? Istri pertama Rasul sallallahu alaihi wasallam. 2. Fatimah binti Muhammad. Fatimah putrinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah putri terakhir beliau menurut pendapat mayoritas. Karena ada perselisihan pendapat siapa putri terakhir beliau. Kemudian Maryam bintu Imran. Maryam anaknya Imran, ini adalah ibunya Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Kemudian Asiyah binti Muzahim, ini imra'atu Fir'aun, istrinya Fir'aun yang kafir itu, tapi istrinya adalah seorang muslimah yang sangat-sangat tinggi nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kata-kata nisa'i ahlil jannah ini menunjukkan bahwa 4 wanita ini mengalahkan atau lebih utama daripada hurun ain. Hurun ain yang tidak pernah melakukan dosa itu kalah utama dengan wanita-wanita 4 ini. Meskipun wanita 4 ini pernah melakukan dosa di dunia, namanya manusia, punya dosa, tapi sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian derajatnya dinaikkan oleh Allah sehingga menjadi lebih utama daripada semua yang ada di jannah termasuk hurin ini. Kemudian 4 orang ini bisa kita bagi 2. 2 orang dari umat terdahulu, 2 orang dari umat belakang. Khadijah dan Fatimah ini umat belakang. Sementara Maryam dan Asiyah ini dari umat terdahulu. 4 orang ini para ulama mengatakan tidak ada perselisihan bahwasanya as-tsaniyah was-tsalitsah afdal minal ula war rabi'ah.
Nomor 2 dan nomor 3 lebih utama daripada nomor 1 dan nomor terakhir. Wal ula afdal minal akhirah. Nomor 1 lebih utama daripada yang keempat. Maksudnya gini. Nomor 2 ini adalah Fatimah, ya kan? Nomor 3 adalah Maryam. Nah, ini Fatimah dan Maryam lebih utama daripada nomor 1 yaitu Khadijah dan Asiyah. Kemudian nomor 1 yaitu Khadijah lebih utama daripada nomor 4 yaitu Asiyah. Tetapi ada perselisihan pendapat di antara para ulama mana lebih utama antara nomor 2 dengan nomor 3. Maryam sama Fatimah mana lebih utama? Ini diperselisihkan oleh para ulama. Sebagian mengatakan Fatimah lebih utama. Kenapa? Dia bagian dari tubuh baginda Rasulullah SAW. Namanya anak itu kan hasil mani dari bapak. Nah, Rasulullah itu tubuhnya paling mulia, berarti hasilnya atau bagiannya yaitu maninya juga lebih mulia daripada yang lain-lain. Pendapat yang lain mengatakan Maryam lebih utama. Kenapa? Maryam adalah seorang nabi. Ini pendapat yang mengatakan Maryam seorang nabi. Adapun pendapat yang kita pakai dari guru-guru kita adalah Maryam bukan nabi karena nabi itu hanya khusus para laki-laki. Dalilnya apa? Dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pada surah Yusuf, "Wa ma arsalna min qablika illa rijalan." Tidaklah kami mengutus sebelum kamu wahai Muhammad kecuali laki-laki. Nuhi ilaihim, kami beri wahyu kepada mereka. Adapun Maryam tidak mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana para nabi-nabi ini, meskipun dia mendapatkan ilham dan sebagainya. Wallahu alam bisawab. Ala kulli hal memang ada perselisihan pendapat ya, apakah Maryam ini nabi atau bukan nabi. Imam Qurtubi termasuk yang berpendapat Maryam adalah seorang nabi karena mendapatkan wahyu, kata beliau. Kemudian Khadijah ini adalah istri Nabi paling utama. Setelah itu adalah Aisyah. Setelah itu selain Khadijah dan Aisyah, maka derajatnya di mata Allah semuanya sama. Semuanya apa? Sama. Mustawiyat. Ini menurut para ulama rahimahumullahu taala. Adapun Ibnu Hazm, maka Ibnu Hazm ini menyelisih para ulama sehingga Ibnu Hazm ini pendapatnya tidak terpakai dalam bab ini. Dia mengatakan bahwa seluruh istri Nabi lebih utama daripada seluruh sahabat. Berarti apa? Berarti Khadijah karena termasuk istri Nabi lebih utama daripada Fatimah. Karena Fatimah derajatnya sebagai sahabat bukan sebagai istri. Nah, ini pendapat yang batil, yang mardud, yang ditolak oleh para ulama semuanya. Kita lanjutkan 1308. Afdalukum paling utama di antara kalian alladzina orang-orang yang idza ru'u apabila mereka dilihat dzukirallahu taala menjadi diingat Allah Subhanahu wa taala li ru'yatihim dengan sebab melihat mereka. Hadis ini derajatnya dhaif. Apakah ada yang sahih? Mari kita lihat ya. Dzukirallah kemudian sahih. Ada enggak hadis yang sahih? Karena seingat saya kok ada yang mirip dengan ini yang sahih. Nah, ini ada yang sahih tapi kalimatnya berbeda. Auliyaullah ta'ala, para wali-wali Allah ta'ala adalah alladzina idza ru'u, apabila mereka itu dilihat, ya, cukup dengan kita melihat saja, dzukirallahu ta'ala, menyebabkan kita ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis riwayat Al-Hakim At-Tirmidzi derajatnya hasan. Maka ini sudah mencukupi dari hadis yang kita baca ini tadi. Apa sih maksudnya? Kalau dilihat menyebabkan Allah diingat. Maksudnya karena kalau kita melihat orang-orang ini tampak bekas-bekas ibadah pada orang tersebut. Misalnya ada orang yang tampak sekali ya, tubuhnya ini ahli puasa sehingga kulitnya kering kerontang misalnya, maka kita jadi ingat kepada Allah. Atau misalnya orang yang jidatnya hitam karena dia suka sujud tahajud sangat lama sekali, nah, sehingga kalau kita lihat dia wajahnya wajah memancarkan tahajud, nah kita jadi ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Karena itu menampilkan foto ulama seperti yang saya lakukan begini tidak ada masalah, nggak ada larangan. Yang dilarang adalah apa? Membuat patung ulama, nggak boleh. Tapi kalau foto ulama nggak ada masalah.
Tapi memang ada perselisihan pendapat, boleh tidak foto itu dipajang-pajang di tembok rumah. Kata Syekh Ali As-Sabuni, haram hukumnya. Nah sudahlah, kalau ada pendapat yang mengharamkan, kita pakai pendapat yang aman saja. Foto disimpan nggak apa-apa, tapi nggak usah dipajang di dalam tembok rumah. Kata Syekh Ali As-Sabuni, itu menyebabkan malaikat tidak masuk rumah kita. Kata beliau, nah, maka kalau kita mau pajang foto ulama di luar rumah nggak apa-apa, jangan di dalam rumah, nanti malaikatnya nggak masuk rumah kita. Nah, kalau atau disimpan di rumah tapi disimpan, tidak dipajang, nggak apa-apa, disimpan dalam album foto, nggak apa-apa. Ini adalah 3 ulama sepuh. Ini Mbah Daldiri dari Gombong, ketua FTJ Front Tareqatul Jihad. Ini FTJ ini mirip dengan FPI. Kemudian ini Mbah Abu Bakar Ba'asyir, hafizahullah ta'ala. Ini Mbah Mudzakkir, hafizahullah ta'ala. Ini sudah sepuh semua. Ini Ustaz Abu Bakar sekitar 85 tahun, Mbah Daldiri sekitar 85 tahun mungkin, Ustaz Mudzakkir ini sekitar 75 tahun. Ini udah sepuh-sepuh, di atas kita jauh. Mudah-mudahan Allah menjaga seluruh ulama kita, amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan 1309. Aftara, telah berbuka, al-hajim, orang yang berbekam, wal mahjum, dan orang yang dibekam. Hadis ini mutawatir. Hadis ini diperselisihkan oleh para ulama, apakah maknanya atau apakah maksudnya. Menurut mayoritas para ulama, maksud hadis ini adalah orang yang berbekam maupun yang dibekam itu melakukan perkara yang bisa menyebabkan batal puasa. Bukan kok bekam itu membatalkan puasa, enggak. Tapi perbuatan kamu membekam atau dibekam itu menyebabkan kamu bisa batal. Kenapa? Zaman dulu membekam itu nyedotnya darah itu dengan mulut, Pak. Begitu. Nah, kalau nyedotnya dengan mulut, kalau nyedotnya kebablasan, itu bisa masuk tenggorokan, batal puasa kita. Kalau sekarang nggak ada ya, bekam pakai mulut ya. Kalau ada congtenan ya, bekam kuno. Ya. Nah, kalau yang dibekam, gara-gara darahnya diambil, dia jadi lemes. Nah, kalau lemes akhirnya terpaksa membatalkan puasa. Itu maksud dari aftarul hajim wal mahjum menurut mayoritas para ulama. Atau dipahami aftara, batal puasanya orang yang berbekam dan yang dibekam maksudnya dulu di awal-awal Islam. Karena setelah itu kemudian Nabi memberikan rukhsah. Sekarang nggak apa-apa, bekam nggak ada masalah, tidak membatalkan puasa. Ini pendapat mayoritas para ulama. Menyelisih mereka Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau mengatakan bekam membatalkan puasa. Karena itu dalam mazhab Hambali tidak boleh bekam di siang hari bulan Ramadan karena puasanya batal. Kalau menurut mayoritas para ulama boleh, silahkan bekam di siang Ramadan asalkan satu saja ya, asalkan panjenengan masih kuat puasa. Tapi kalau panjenengan orangnya loyoan, gampang loyo, kalau dibekam pasti langsung lemas, harus minum, maka jangan bekam kecuali nanti malam. Kita lanjutkan 13:10. Aftara, telah berbuka indakum pada kalian as-shaimun, orang-orang puasa. Ini doa ya. Aftara, semoga berbuka indakum pada kalian as-shaimun, orang-orang yang puasa. Wa akala, dan semoga makan ta'amakum, makanan kalian, al-abrar, orang-orang yang baik. Wa sallat, dan semoga mendoakan ampunan alaikum, untuk kalian, al-malaikah, para malaikat rahimahumullahu ta'ala. Hadis ini adalah merupakan doa Nabi SAW ketika beliau dijamu oleh Sa'ad bin Mu'adz. Sa'ad bin Mu'adz itu adalah tokoh Aus. Dia menjamu Nabi SAW ketika Nabi puasa, maka berbuka puasa di rumahnya Sa'ad bin Mu'adz. Maka selesai berbuka puasa, Nabi mendoakan ini, mudah-mudahan orang-orang puasa selalu berbuka di tempatmu, mudah-mudahan orang-orang baik selalu makan di rumahmu, mudah-mudahan malaikat selalu mendoakan kamu. Nah, ini adabnya bagi orang yang dikasih jamuan makan. Baik itu berbuka puasa maupun tidak, sama saja. Misalnya kita bertamu ke rumah orang, kemudian dia mendatangkan makanan. Nah, setelah kita makan kenyang, nah kita disunahkan membacakan doa ini. Aftara indakumus shaimun wa akala ta'amakumul abrar wa shallat alaikumul malaikah. Tidak harus pas kita dikasih buka puasa, makanan apapun, baik itu buka puasa maupun tidak, sama saja, inilah doanya. Kemudian kata-kata salat atau salawat ya. Salawat itu kalau dari malaikat itu maknanya adalah malaikat mendoakan ampunan, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran. Wa yastaghfiruna liman fil ardi, dan para malaikat itu
memintakan ampun bagi siapapun yang ada di bumi, ya. Rabbana wasi'ta kulla syai'ir rahmatan, wahai Rabb kami, engkau itu luas rahmatnya, wa ilman, dan juga luas ilmunya, faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabila, ampunilah orang-orang yang tobat dan mengikuti jalanmu. Ini adalah doanya para malaikat, ya. Yastaghfiruna, mereka memintakan ampun, lilladzina amanu, bagi orang-orang yang beriman. Adapun salawat dari Allah maknanya apa? Nah, mari kita lihat di dalam kitab Sunanut Turmudi. Karena hari-hari ini saya mempelajari kitab Sunanut Turmudi, ya. Nah, tulis saja salatur rabbi, salat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini diperselisihkan oleh para ulama, ya. Wa ruwiya an Sufyan ats-Tsauri, diriwayatkan dari Sufyan ats-Tsauri dan tidak satu dari para ulama, ya, beberapa ulama maksudnya, salatur rabbi, salawat dari Allah itu adalah ar-rahmah, rahmat Allah. Wa salatul malaikah al-istighfar. Adapun salawat dari malaikat itu adalah permintaan ampunan dari para malaikat. Nah, jadi menurut Imam Sufyan Tsauri, salawat dari Allah itu rahmatnya Allah. Adapun dalam Sahih Bukhari, Imam Bukhari memilih pendapat yang lain. Salawat dari Allah itu adalah pujian Allah. Jadi kalau Allah memberikan salawat kepada hamba, maksudnya Allah memuji hambanya di hadapan para malaikat-malaikatnya yang ada di atas langit sana. Nah, maka ada dua pendapat, ya. Dan ada lagi satu pendapat, salawat dari Allah adalah ampunan Allah. Nah, kalau saya mengatakan mudah-mudahan semuanya ini salawat dari Allah. Jadi kalau kita membaca Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, langsung kita dikasih 10 kali rahmat, 10 kali ampunan, 10 kali pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. 13:11. Uffin atau uffa atau uffi. Uffi itu apa, ya? Perkataan yang menunjukkan tidak suka. Uffi, ya. Jadi Nabi tidak suka kepada siapa? Lil hammam, kepada kamar apa? Hammam. Hammam itu adalah pemandian umum, kolam renang misalnya. Kenapa? Karena dia itu adalah hijabun, satu hijab la yastur, yang tidak menutupi aurat. Wa ma'un, dan air, la yutahhir, yang tidak mensucikan. La yahillu, tidak halal, lirajulin, bagi seseorang laki-laki, ayyadkhulahu, untuk masuk ke dalam pemandian umum, illa bimindil, kecuali dengan handuk, maksudnya menutupi auratnya. Mur, perintahkanlah, al muslimin, orang-orang muslimin, la yaftinuna, jangan mereka itu memfitnah, nisa'ahum, istri-istri mereka. Maksudnya jangan menceburkan istrinya ke dalam pemandian umum. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, para laki-laki itu adalah penegak bagi para wanita, pemimpin bagi para wanita. Allimuhun, ajari para wanita, ya, maksudnya istri-istrinya diajari agama. Wa muruhunna bitasbih, dan perintahlah mereka untuk membaca tasbih, mengagungkan, menyucikan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini derajatnya dhaif, ya. Adapun hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang yang iman kepada Allah dan hari akhir, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, fala yadkhulil hammam bighairi izar, jangan masuk pemandian umum, kolam renang, tanpa sarung. Haram kalau membuka auratnya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, fala yudkhil halilatahul hammam, jangan memasukkan istrinya ke dalam pemandian umum. Jadi kalau kita datang ke pemandian umum, istri tidak boleh nyemplung masuk di situ. Kenapa? Karena kalau perempuan masuk ke pemandian umum, itu nanti badannya akan tampak. Memang dia pakai baju, tapi kan karena kena air kan menempel pada tubuhnya. Nah, maka yang menonjol akan terlihat menonjol. Tidak boleh kayak begini. Bolehnya seorang wanita masuk kolam renang itu kalau khusus para wanita. Satupun laki-laki tidak ada masuk di situ. Termasuk yang penjaganya tidak masuk di situ. Boleh wanita renang di situ. Tapi yang umum, laki-laki perempuan semuanya masuk, haram. Berarti tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Ini nggak boleh. Ini saya lihat beberapa kali, ya, ada perempuan diajak suaminya renang masuk, padahal dia pakai jilbab besar. Ini nggak paham agama kayak begini, nggak boleh. 13-12. Aflaha, beruntung, man ruzika, orang yang diberi rizki oleh Allah berupa lubban, akal yang kuat. Hadis ini derajatnya didhaifkan Al-Albani. Maksudnya akal yang kuat itu adalah akal yang menyebabkan
yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar terhadap diri kita, sehingga mau melakukan kemungkaran mikir nggak jadi, kemudian kema'rufan dipikir akhirnya semangat. Misalnya bangun jam 3 malam kita ini mendengar azan malam, Allahu Akbar, salatu khairum minan naum. Nah, kita bangun, keinginan syahwat kita pengen tidur lagi, tapi akal kita berjalan. Saya sudah seharian diberi nikmat oleh Allah, masa suruh ibadah saja nggak mau. Nah, akhirnya kalau akalnya ini kuat, dia akan bangun salat tahajud. Ini akalnya kuat, maka beruntung kalau orang itu diberi akal yang kuat, yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar terhadap dirinya sendiri. Itu yang dimaksud dari al-lubbu, akal yang kuat. Karena manusia ini diciptakan punya dua, punya akal sama punya syahwat. Akal sama syahwat ini selalu bertengkar, mana yang lebih kuat. Kalau syahwatnya lebih kuat, dia jadi jelek. Kalau akalnya yang lebih kuat, maka dia jadi baik. Karena itu kita sangat penting untuk mempelajari ilmu agama supaya akal kita ini makan ilmu ini sehingga menjadi akal yang kuat. 13 aflaha, beruntung, man hudiya, orang yang diberi petunjuk, ilal Islam, kepada Islam, wa kana aishuhu, dan adalah kehidupannya kafafan, pas-pasan. Pas-pasan itu tidak kurang tidak lebih. Jadi kalau perlu ya ada, tetapi sesuai keperluannya, tidak kurang tidak lebih. Wa qana'a, dan dia itu cukup, merasa qanaah bihi, dengannya. Hadis ini sahih. Karena itu orang yang hidupnya pas-pasan, ini kata Nabi SAW, aflah, beruntung kalau dia qanaah. Orang-orang lain pada beli motor baru, dia nggak bisa beli motor baru, tapi sudah cukup, sudah ada motor, dan dia merasa qanaah. Ini aflaha, kata Nabi, beruntung orang kayak begini. Karena itu marilah kita menjadi orang-orang yang qanaah, ya, qani'ah, orang yang qanaah, merasa cukup dengan apa yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. 13-14. Aflahta, beruntung kamu, ya Qudaim, wahai Qudaim. In mitta, jika kamu mati, walam takun amiron, kamu tidak menjadi presiden, wala katiban, tidak menjadi pencatat, yaitu pegawainya presiden, wala arifan, tidak pula wakilnya presiden. Arif ini adalah bawahnya presiden. Hadis ini derajatnya dhaif menurut Al-Albani. Tapi memang hadis-hadis yang sahih menunjukkan sangat bahaya kita menjadi pemimpin. Bahayanya apa? Tanggung jawabnya terlalu besar. Semua rakyat kita itu di bawah tanggung jawab kita. Kalau ada presiden membiarkan rakyatnya bodoh, tidak paham agama, nah itu dosanya ditanggung presiden itu. Rakyatnya berapa? Silahkan dikalikan aja. Rakyatnya 1 miliar, dosa 1 miliar dia tanggung kalau dia tidak bertanggung jawab terhadap mereka paham agama. Maka presiden ini ada kewajiban mengirimkan dakwah-dakwah, dai-dai ke pelosok-pelosok supaya paham agama semuanya. Kalau dia menelantarkan hal itu, tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud Qudaim ini adalah sahabat Nabi yang bernama Miqdam bin Ma'di Karib. Nah, dalam bahasa Arab nama Miqdam ini boleh diubah menjadi Qudaim, ya. Kalau dalam bahasa Indonesia biasanya diringkas, ya. Paijo menjadi Jo, nah, gitu. Abdullah jadi apa? Abdul, atau seperti saya waktu kecil Abdullah, ada yang manggil Uwoh, ada yang manggil Uwoh, ya, Uwoh sampah nih, Bu. Nah, itu kayaknya mengejek saya nih, Bu. Nah, tapi sekarang alhamdulillah nggak ada yang panggil Ustadz Uwoh, alhamdulillah. Jangan panggil saya Ustadz Uwoh, awas nih, kualat manggil. Baik, kita lanjutkan 13-15. Afala, kenapakah tidak istarqaitum, kalian mencari peruqyah lahu, untuk orang ini, yaitu orang yang terkena penyakit ain. Fa inna, karena sesungguhnya thulutha, sepertiga, munaya ummati, kematian-kematian umatku. Manaya atau munaya? Mana ya? Kematian-kematian umatku adalah minal ain, dari sebab mata. Hadis ini dhaif. Hadis ini menunjukkan bahwasanya mata bisa menyebabkan kematian. Mata bisa menyebabkan kematian. Ini hadisnya sahih dalam banyak hadis. Saya tampilkan salah satunya saja. Al-jamal al-qidra. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ainu, mata itu, tudkhilur rajul al-qabra, bisa memasukkan orang ke dalam kuburan. Maksudnya dia mati. Wa tudkhilul jamal al-qidra, dan memasukkan unta ke dalam periuk, maksudnya juga sama, ya, dia mati, akhirnya sebelum mati disembelih, dimasak. Hadis ini riwayat Abu Nuaim, derajatnya hasan.
Maksudnya mata ini adalah dua macam mata. Pertama, mata yang melihat dengan hasad, menyebabkan orang yang dilihat bisa terkena penyakit saat itu juga. Yang kedua adalah mata yang melihat dengan takjub dan dia tidak menyebut nama Allah. Ada seorang sahabat Nabi, kulitnya sangat putih sekali. Ketika dia mandi, maka sahabat Nabi yang lain melihat putih kulitnya, dia takjub. Wah, ini kulitnya putih sekali, nggak ada perawan yang lebih putih daripada engkau. Langsung jatuh di kamar mandi saat itu juga. Maka dibopong kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, ini sahabatmu segera diselamatkan sebelum mati. Maka Rasulullah bertanya, siapa kira-kira yang menyebabkan kematian ini? Nah, maka dikatakan itu fulan yang tadi menyanjungnya tanpa tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah suruh sahabat ini tadi yang memuji tadi untuk berwudu dalam satu ember. Nah, sisa air wudunya itu kemudian dituangkan pada orang yang terkena ain tadi. Nah, segera dia langsung bangkit dari sakitnya saat itu juga. Itu cara menyembuhkan orang yang terkena penyakit ain. Nah, kalau kita tidak tahu siapa yang menyebabkan orang ini jatuh sakit, gimana caranya? Ya pakai air biasa begini, kemudian dibacakan ruqyah ya dengan Al-Fatihah ataupun yang lainnya, kemudian setelah itu dituangkan pada orang tersebut nih. Karena pernah dialami oleh kerabatnya guru kami, Syekh Ahmad Asy-Syihabi. Beliau bercerita, pamannya punya mobil baru, tapi rusak, tidak bisa nyala. Dimasukkan ke bengkel, bengkel mengatakan normal, nggak ada yang rusak. Tapi nyatanya di kontak nggak bisa nyala. Nah, maka beliau menganggap wah ini terkena ain ini. Mungkin mobilnya terlalu bagus ya sehingga orang melihat takjub. Nah, akhirnya macet mobilnya. Nah, maka diambil air, dibacakan ruqyah, kemudian dituangkan pada mobil tadi. Setelah itu dinyalakan, bisa jalan lagi. Tapi kalau mobil saya itu berhenti di jalan itu bukan karena kena ain itu, Pak. Itu karena kabelnya dimakan tikus. Karena mobil kuno tahun 85, nggak ada orang takjub, nggak ada, nggak mungkin takjub ya tahun 85 ditakjubi apanya. 2 kali Pak saya pakai mobil tuh macet di jalan, ternyata gara-gara kabelnya lepas. Wah, ini Pak Tikus nih yang bertanggung jawab nih. Bab 13-16, iqamatu haddin, penegakan hukum had min hududillah, dari hukum-hukum had Allah, khairun itu lebih baik min matari, daripada hujan, arba'ina lailah, selama 40 malam, fi biladillah, di negara-negaranya Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini disahihkan oleh Al-Albani. Hadis ini menunjukkan fadilahnya menegakkan hukuman had, lebih baik daripada hujan. Kenapa? Hujan itu hanya menumbuhkan tumbuh-tumbuhan untuk manusia, untuk pangan saja. Tetapi kalau penegakan hukuman had ini menyebabkan keberkahan dunia akhirat. Ya. Kalau hujan hanya keberkahan dunia saja, ya. Tapi keberkahan akhirat nggak terjamin dengan sebab hujan tadi. Karena itu kalau Indonesia mau menegakkan hukum had, ini Indonesia pasti akan barokah. Barokahnya melebihi dari hujan yang turun di Indonesia ini. Ya. Di Indonesia banyak hujan, tapi gara-gara hukum had tidak ditegakkan, berkahnya hilang. Ya. Kekayaan Indonesia dikeruk oleh orang-orang barat. Kenapa? Tidak ditegakkan hukuman had di Indonesia. Maka ini nasihat kepada Pak Presiden Indonesia, baik Jokowi maupun seterusnya, tegakkan hukuman had di Indonesia kalau pengen negaramu barokah. Kalau tidak ingin barokah ya lanjutkan pakai selain agama Allah Subhanahu wa taala, pasti semakin terpuruk sampai akhir hayat kalian. Kita lanjutkan 13-17. Iqbalu, terimalah al-karamah, kemuliaan. Wa afdalul karamah, dan paling utamanya kemuliaan itu adalah at-tibu, parfum, minyak wangi. Akhaffuhu mahmalan, yang paling ringan untuk dibawa. Wa atyabuhu raihatan, dan paling wangi baunya. Hadis ini didhaifkan oleh Al-Albani, belum ada derajatnya, ditulis sendiri. Maksud hadis ini adalah kalau ada orang memuliakan kita, jangan ditolak, terimalah. Misalnya kita bertamu disuguhi minuman seperti ini, terimalah, bismillah, diminum, jangan ditolak. Tidak usah mengatakan saya sudah kenyang, nggak perlu begitu. Udah terima saja. Kalau memang tidak bisa untuk diminum, boleh misalnya ini boleh diplastiki, dibawa ke rumah, ya. Atau misalnya seperti ini ya, kita nggak mau makan di sini karena khawatir wah ini kok kita seret ini, jangan ditolak. Roti seret aku ora gelem, jangan begitu. Ini karomah kayak begini, terima saja. Bismillah, kantongi. Nanti sampai rumah boleh dimakan, boleh diberikan kepada orang, bebas.
Jangan dikasihkan tikus, nih. Oh enak kayak begini, ya. Mubadir kalau dikasihkan tikus nih. Terimalah kemuliaan. Ini hadisnya dhaif ya, tapi isinya bagus. Dan saya berpendapat orang yang menolak dimuliakan orang ini berarti tidak mengerti kemuliaan. Karena Ali bin Abi Thalib mengatakan la yaruddul ikrama illa himar. Yang menolak pemuliaan itu hanya keledai saja. Kalau manusia yang berakal tidak akan menolak pemuliaan dari orang. Ya, terima kemuliaan dari orang. Sebagaimana kita suka untuk diterima pemuliaan dari kita, maka hendaklah kita suka menerima pemuliaan dari orang lain. Apalagi kalau yang diberikan adalah minyak wangi, maka parfum ini menurut para ulama menolaknya hukumnya makruh. Kita bertemu teman kita, dia pakai parfum, kemudian menawarkan kepada kita, ini silahkan pakai. Nah, itu makruh untuk menolak. Enggak, saya enggak pakai. Makruh hukumnya. Terimalah. Okay? 13-17 ada nggak di situ hadisnya kok nomornya sama 13-17 dua kali. Iqtadu billadzaini min ba'di, ikutilah dua orang sepeninggalku yaitu Abu Bakar dan Umar. Fa innahuma, karena keduanya hablullahil mamdud, talinya Allah yang panjang, yang dipanjangkan dari langit sampai ke bumi. Wa man tamassaka bihima, barang siapa yang berpegang teguh dengan Abu Bakar Umar, faqad tamassaka bil urwatil wuthqa, dia sudah berpegang teguh dengan tali yang kuat. Allati lang fisama laha, yang tidak ada putus baginya. Ada nggak di situ? Nggak ada, gitu. Nah, makanya tambahan pada naskah yang lain. Gitu. Bawahnya ada tapi berbeda. Gitu. 13-18. Yang ini tadi dhaif. Nah, sekarang yang sahih saja. Iqtadu billadzaini min ba'di, ikutilah dua orang sepeninggalku, yaitu Abu Bakar dan Umar. Hadis ini sahih. Hadis ini menurut ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah merupakan isyarat dari Nabi bahwa nanti setelah Nabi wafat yang menjadi khalifah adalah siapa? Abu Bakar dan Umar. Dan inilah titik inti perbedaan ahli sunnah dengan orang-orang Syiah. Jadi kalau mau didefinisikan orang Syiah itu apa sih, ahli sunnah itu apa sih, perbedaan intinya apa? Perbedaan intinya di sini. Ahlu sunnah itu pengusung paham khilafah, sementara orang Syiah itu pengusung paham imamah. Apa maksudnya khilafah? Maksudnya setelah Nabi wafat yang menjadi khalifah adalah Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali. Ini khilafah yang sah karena sudah disepakati oleh para sahabat. Dan namanya kesepakatan para ulama itu pasti benar, tidak mungkin salah. Adapun orang-orang Syiah, mereka mengusung paham imamah. Nabi wafat, itu yang berhak menjadi pemimpin bukan Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, tetapi imam 12 itu. Imam 12 itu siapa saja? Ali bin Abi Thalib, Hasan, Husain, nggak tahu saya urutannya, nggak paham saya. Pokoknya ada 12 imam mereka. Nah, jadi menurut mereka Abu Bakar, Umar itu tidak sah menjadi apa? Khalifah. Itu inti dari perbedaan Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan orang-orang Syiah. Karena itu ringkasnya, kalau ada orang berpaham khilafah, itu pasti dia Ahlus Sunnah, bukan orang-orang Syiah. Karena inti perbedaannya adalah apa? Masalah ini. Sama dengan laki perempuan, inti perbedaannya apa? Jenis kelaminnya kan? Kalau laki-laki, nah itu stick itu. Kalau perempuan nggak punya stick, ya kan? Nah itu perbedaan inti. Ada perempuan punya jenggot, ada sebagian. Ada perempuan punya apa? Kumis, ada sebagian. Saya pernah lihat perempuan punya kumis. Nah, maka itu adalah perbedaan nggak inti kayak begitu itu. Tapi kalau sudah jelas ada kelamin laki-laki berarti dia laki-laki, ada kelamin perempuan dia perempuan. Demikian juga di sini. Ini saya jelaskan karena banyak orang yang ngomong tentang Syiah tapi nggak paham, sehingga mereka mengatakan semua Syiah kafir. Nah, itu nggak paham itu. Itu menunjukkan perkataan yang nggak paham. Saya ulangi lagi, orang yang mengatakan semua Syiah kafir menunjukkan apa? Tidak paham. Karena seluruh para ulama kita mengatakan bahwasanya la budda fihi tafsil, perlu diperinci. Syekh bin Bas mengatakan minhum kafir wa minhum ghairul kafir. Antara mereka ada yang kafir, ada yang tidak kafir. Tingkatan derajatnya itu berbeda-beda mereka. Laisu sawa'a kalau pakai bahasa Quran. Mereka tidak sama rata. Ada yang kafir, ada yang fasik. Tapi jelas semuanya sesat. Kenapa? Karena menyimpang dari as-sunnati wal jamaah. Baik, kita lanjutkan. Iqtadu billadzaini min ba'di min ashabi, ikutilah dua orang sepeninggalku dari sahabatku yaitu Abu Bakar dan Umar. Ihtadu bihadi Ammar, berpetunjuklah dengan petunjuknya Ammar. Wa tamassaku bi ahdi bin Mas'ud,
dan pegang teguhilah wasiat dari Ibnu Mas'ud. Hadis ini menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah ada kaitannya dengan khilafah Abu Bakar dan Umar. Demikian juga ada kaitannya dengan khilafah para khulafaur rasyidin. Kenapa? Karena Sayyidina Ammar ini ketika terjadi peperangan antara kelompoknya Muawiyah dengan kelompoknya Ali bin Abi Thalib, ternyata Sayyidina Ammar ini gabung pada kelompoknya Ali bin Abi Thalib. Nah, ini berarti menunjukkan sahnya khilafah Ali bin Abi Thalib. Berarti kelompok Muawiyah ini kelompok yang salah dalam kasus peperangan tersebut. Tetapi jangan kita mengatakan Muawiyah kafir, Muawiyah munafik sebagaimana perkataan orang-orang Syiah. Orang-orang Syiah menganggap Muawiyah munafik. Kenapa? Karena hadis sahih dari Nabi SAW. Siapapun yang benci kepada Ali berarti dia munafik. Siapapun yang cinta kepada Ali berarti dia mukmin. Nah, kita sebagai ahlu sunnah menjawab, Muawiyah perang dengan Ali ini sama sekali bukan karena kebencian. Ini hanya karena salah ijtihad. Buktinya apa? Buktinya banyak. Salah satunya, Ali bin Abi Thalib pernah ditanyakan oleh Muawiyah, bagaimana kondisi Ali bin Abi Thalib? Ini Muawiyah tanya kepada sahabatnya Ali bin Abi Thalib. Nah, maka sahabatnya Ali mengatakan, Ali bin Abi Thalib itu kalau malam hari begini, ibadah begini. Kalau siang hari dia begini, berjihad begini. Nah, maka Muawiyah radhiyallahu anhu kemudian dia menangis, kemudian dia mengatakan, sungguh betul perkataanmu, memang dia orang seperti itu. Jadi dipuji oleh Muawiyah. Ini kalau Muawiyah benci sama Ali, tidak mungkin memuji. Mana ada orang benci memuji, mana ada? Saya nggak percaya kayak begitu. Maka ringkasnya, tidak ada kebencian dari Muawiyah kepada Ali. Adapun peperangan Muawiyah dengan Ali ini hanyalah karena salah ijtihad. Tapi sabda Nabi di sini, ikutilah petunjuk Ammar, menunjukkan Ali dalam kebenaran. Kemudian pegangilah wasiat Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud pernah berpesan pada waktu Abu Bakar dijabat sebagai khalifah. Ibnu Mas'ud mengatakan, bagaimana kita tidak rela Abu Bakar sebagai pemimpin dunia kita, sementara Rasulullah sudah meridhoi Abu Bakar sebagai pemimpin agama kita. Maksudnya apa? Maksudnya ketika Nabi hampir wafat sakit, itu beliau berpesan yang jadi imam adalah Abu Bakar. Nah, sholat ini kan masalah agama. Rasulullah ridho Abu Bakar sebagai pemimpin umat Islam untuk masalah agama. Nah, sekarang untuk masalah dunia, menjadi presidennya, menjadi amirul mukminnya, apakah kita tidak rela Abu Bakar sebagai pemimpin kita? Padahal ini hanya masalah dunia. Kalau masalah agamanya saja Abu Bakar dipilih Nabi, pasti masalah dunia dia lebih yang dipilih oleh Rasulullah SAW. Nah, ini ada kaitannya dengan khilafah ya. Tapi omongan saya ini kalau didengar oleh orang-orang Syiah itu nggak ada nilainya. Mereka langsung tolak. 13:20 Iqtarabatis sa'ah, telah dekat kiamat, wala tazdadu minhum, dan tidaklah menambah kepada mereka illa qurban, kecuali semakin dekat. Jadi kiamat itu semakin dekat. Hadis ini sahih. 13:21 Iqtarabatis sa'ah, telah dekat kiamat, wala yazdadun nasu, dan tidaklah manusia bertambah minad dunya, terhadap dunia, illa hirsan, kecuali tambah rakus, wala yazdaduna minallah, dan mereka tidak bertambah kepada Allah illa bu'dan, kecuali semakin jauh saja. Hadis ini derajatnya sahih. Maka kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala ya, karena ini sesuai dengan fakta kita. Zaman dulu pengajian-pengajian banyak dihadiri orang. Nah, sekarang ini banyak yang lebih suka untuk hanya di rumah saja karena mencukupkan diri menghadiri pengajian YouTube misalnya. Nah, sementara di YouTube juga campuran, ada bagusnya, ada buruknya. Akhirnya banyak yang terjerumus dalam keburukan misalnya. Nah, ini termasuk kejauhan yang perkara-perkara yang menjauhkan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita perbanyak istighfar saja kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diselamatkan dari keburukan-keburukan tersebut. 13:22 Uqtulu, bunuhlah al-hayyata, ular, wal aqraba, dan kalajengking, wa in kuntum, meskipun kalian itu fis shalah, sedang berada dalam salat. Hadis ini sahih. Hadis ini kata guru saya Syekh Mustafa Al-Adawi menunjukkan bahwasanya gerakan di dalam salat 3 kali berturut-turut kalau dibutuhkan tidak membatalkan salat. Kalau mazhab Syafi'i kan gerakan 3 kali berturut-turut kan batal salatnya. Tapi kalau menurut beliau ya tidak ada, beliau tidak menemukan dalil hal tersebut. Bahkan hadis ini menunjukkan 3 kali berturut-turut pun tidak membatalkan sholat. Karena tidak mungkin Nabi menyuruh kita sesuatu yang membatalkan sholat.
Ini ada ular, disuruh dibunuh dalam sholat, padahal membatalkan. Tidak mungkin disuruh. Pasti Nabi melarang untuk apa? Melakukan perkara-perkara yang membatalkan sholat. Nah, membunuh ular sama membunuh kalajengking, apakah itu bisa 1 kali 2 kali? Kan belum tentu. Bisa jadi harus mukul 3 kali kan? Bisa juga harus 4 kali mungkin karena kalajengkingnya lincah. Nah, maka hadis ini secara tidak langsung menunjukkan 3 kali berturut-turut tidak membatalkan sholat. Kalau diperlukan, kalau tidak diperlukan itu yang batalkan. 13:23 uqtulu bunuhlah al-aswadain, 2 yang hitam, fis shalah pada waktu sholat, al-hayyata ular, wal aqrab dan kalajengking. Sebenarnya yang hitam itu hanya 1, yaitu kalajengking. Kalau ular ini tidak hitam, tapi disebut 2 yang hitam itu karena tagliban, ya, sebagaimana 2 bapak, maksudnya adalah bapak ibu. Ya. 13:24 uqtulu bunuhlah al-hayyati kullahunna, ular-ular semuanya. Faman khafa tha'rahunna, barang siapa yang takut terhadap pembalasan mereka, pembalasan para ular, falaisa minna, bukan termasuk dari kelompok kami. Hadis ini sahih. Belum ada tulisannya, ditulis sendiri. Maksudnya adalah jangan mengikuti keyakinan jahiliyah. Orang jahiliyah punya keyakinan, siapa yang bunuh ular, ular itu nanti akan melakukan pembalasan baik kepada dirinya atau kepada keluarganya. Nah, ini keyakinan jahiliyah, nggak ada seperti itu. Nah, mereka meyakini seperti itu mungkin karena pernah mengalami suatu hal yang menyebabkan mereka meyakini. Nah, ketahuilah bahwa ular itu bermacam-macam. Ular itu ada yang ular asli, ada yang ular itu dari kalangan jin. Nah, yang melakukan pembalasan itu biasanya dari kalangan jin. Karena pernah Sa'ad bin Ubadah, itu konon, ini dalam biografinya, benar atau tidak saya nggak tahu. Sa'ad bin Ubadah itu kencing pada satu lubang. Pas kencing pada satu lubang, tiba-tiba dia mati. Nah, pas hari kematian itu, di tempat yang lain itu ada suara, ya, suaranya dari arah mana nggak diketahui, tapi ada suara mengatakan, tokoh kalian Sa'ad bin Ubadah sudah kami bunuh karena dia mengencingi kami. Nah, karena dalam Islam itu kita dilarang untuk apa? Kencing di dalam lubang. Kenapa? Kencing dalam lubang itu hanya ada 2 kemungkinan. Ada kalanya di dalam lubang itu ada hewan yang lemah, berarti kita sudah mendolimi hewan tadi. Ada semut misalnya, kita kencingi, ya, maka dia apa? Banjir kencing, kasihan dia. Atau ada kalanya itu hewannya kuat. Nah, kalau hewannya kuat, kita yang akan terdolimi. Dia misalnya ular besar, dikencingi marah, masuk kemudian keluar kemudian nyakot setik kita, wah parah itu. Nah, maka dilarang karena 2 bahaya ini. Ringkasnya dalam masalah ular, yang dilarang dibunuh itu adalah ular-ular yang tidak berbisa di kota Madinah. Kalau ular-ular itu sering masuk rumah, nah itu yang dilarang untuk dibunuh. Adapun ular-ular selain itu silahkan dibunuh. Masuk rumah kita bunuh aja, meskipun dia tidak berbisa. Tapi kalau tidak berbisa dan di kota Madinah, jangan dibunuh. Karena pesan dari Rasulullah SAW, di Madinah itu ada jin-jin yang sudah masuk Islam. Kadang-kadang mereka berupa ular tersebut. Khawatir kita nanti akan membunuh saudara kita dari kalangan jin. 13:25 uqtulu bunuhlah dzattifyatain, yang memiliki 2 garis di punggungnya, 2 garis hitam di punggungnya, atau 2 titik hitam di punggungnya. Wal abtar, dan juga ular yang ekornya pendek. Fa innahuma, karena sesungguhnya 2 ular ini yatmisanil basara, membutakan mata, wa yusqitani, dan menggugurkan al-habal, bunting atau wanita yang hamil. Hadis ini derajatnya sahih. Hadis ini menunjukkan 2 ular ini berbahaya. Satunya punya ciri-ciri di atas punggungnya ada 2 garis atau 2 titik hitam. Satu-satunya berciri-ciri ekornya sangat pendek sekali, seolah-olah dia itu ekornya terputus, padahal sebenarnya tidak terputus. Bahayanya apa? Kalau kita bertatapan mata dengan ular tadi, ya, kita melihat, matanya melihat kita, nah itu langsung bisa buta. Atau wanita yang hamil, matanya bertatapan dengan ular tadi, sama-sama melihat, ini bisa langsung gugur janinnya. Ini sebagian tafsir dari hadis ini, meskipun ada tafsir yang lain, tapi ini yang saya pilih. Bertatapan mata, maka menyebabkan apa? Matanya buta, atau menyebabkan gugur janin yang dikandung perempuan ini. Ini ular apa saya nggak pernah ngerti, tapi yang jelas kalau ada ciri-ciri seperti ini langsung aja dibunuh.
Wallahu taala alam bisawab. Inilah yang dapat kita pelajari, benarnya dari Allah. Kalau ada salahnya fa astaghfirullahal azim li wa lakum. Ada pembahasan?